Seorang ibu yang akan meninggalkan rumah mengajarkan anak-anak dan suaminya apa saja yang harus mereka lakukan selama dirinya pergi. Semua diajarkan karena memang sehari-hari para laki-laki di rumah ini selalu bergantungan dengan ibu mereka. Dari hal kecil sampai hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri. Jadinya ketika sang ibu mendadak harus pergi, ia mengajarkan para laki-laki ini semua kegiatan agar rumah tetap rapi dan baik-baik saja. Awalnya si ibu tampak ragu-ragu melihat mereka, tapi begitu ibu mereka akhirnya menghilang, para laki-laki ini langsung bertingkah barbar. Karena selama ini di rumah, ibu mereka selalu mengatur mereka. Bahkan anak tertua akhirnya bisa makan apapun yang dia inginkan selama ibunya pergi. Saat itu si bungsu bernama Jungpal kesulitan membuka tutup wadah yang terbalik. Akhirnya abangnya yang banyak teori kemudian merendam wadah itu dengan air panas, kemudian menyiramnya dengan air dingin. Seketika mangkuk yang menyangkut bisa diatasi. Tak lama ayah mereka datang mengajak mereka untuk masak. Tentu saja makanan sederhana saja membuat mereka kerepotan. Mereka memutuskan mencampur semua bahan-bahan makanan yang ditinggalkan ibu mereka dan mencampurnya menjadi nasi bibimbap. Karena ibu mereka tidak akan suka melakukan hal ini. Belum selesai sampai di sini. Esok paginya mereka kedinginan dan memeriksa arang di rumah yang terlihat baik-baik saja. Lagi-lagi si anak sulung selalu berteori kemungkinan masalahnya bukan di arang, melainkan dari termos air di rumah mereka yang habis. Dan akhirnya solusinya hanya mengisi ulang air. Ketika mereka akan sarapan ramen, tiba-tiba sang ayah memberi info bahwa toilet mereka mampet. Dan si sulung inilah yang mengatasi masalah tersebut. Sampai malam hari tiba, rumah berantakan akibat ulah para laki-laki ini dan mereka mendapat telepon. Ternyata ibu mereka sudah sampai terminal dan waktu kepulangannya dimajukan. Alhasil anak dan ayah ini ketar-ketir membereskan rumah mereka yang kacau balau selama ibu pergi. Tibalah akhirnya si ibu pulang dan mengecek seluruh rumah yang dalam sekejap sudah dalam keadaan bersih total. Si ibu juga mengecek makanan di kulkas yang ternyata sudah habis tak bersisa. Ibunya juga menanyakan soal arang di rumah, namun semua sudah diatasi dan si suami menenangkan istrinya bahwa tidak perlu kepikiran soal rumah. Tapi bukannya gembira, si ibu terlihat sangat sedih dan meninggalkan mereka. Bahkan ketika di kamar, ketika suaminya mengajak minum-minum, si istri tampak tidak senang. Jungpal kemudian curhat kepada sahabatnya mengapa ibunya tiba-tiba ngambek padahal ketika pulang rumah bersih seperti yang diinginkan. Sahabat Jungpal langsung tahu permasalahannya. Ketika kakak Jungpal masak mie, tiba-tiba Jungpal datang meletakkan tangan abangnya ke atas panci sampai terbakar. Kemudian berteriak memanggil ibunya yang segera datang membawa kotak obat. Kemudian ketika ayah Jungpal sedang membereskan arang, tiba-tiba Jungpal menjatuhkannya dan memanggil ibunya, dan tentu ibunya langsung datang mengoceh panjang lebar. Jungpal juga mengobrak-ngabrik lemarinya dan kemudian memanggil ibunya kalau ia tak bisa menemukan celana yang dia cari. Tak lama suasana hati ibu mereka menjadi lebih baik dan si ayah mengajak mereka makan bersama. Ternyata sebelumnya sahabat Jungpal bilang ibunya kecewa karena mereka baik-baik saja selama dirinya tidak ada. Justru ibunya merasa jadi tidak dibutuhkan. Maka dari itu Jungpal melakukan itu semua dan membuat suasana hati ibunya menjadi lebih baik karena tidak ingin ibunya merasa tidak dibutuhkan oleh mereka.